Ya, baik. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali kita lanjutkan topik kita untuk Jarkom yang kedua, yaitu protokol jaringan. Oke, langsung saja ya. Kita akan bahas ulas tentang Jarkom yang kedua. Nah, apa yang dimaksud dengan protokol? Ya, protokol itu adalah perangkat lunak atau software yang berisikan prosedur dengan aturan-aturan sehingga perangkat dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi atau terhubung. Dengan kata lain, kalau kita ingin membangun jaringan komputer, satu komputer dengan komputer yang lainnya, maka kita harus menyiapkan yang namanya protokol, ya, atau mengatur yang namanya protokol. Ya. Inilah yang bisa membuat perangkat jaringan komputer dapat saling berkomunikasi. Nah, standarisasi protokol. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini, kenapa bisa ya terhubung satu komputer dengan komputer yang lain? Nah, karena ini dia ada standarisasi protokol. Jadi, protokol dalam jaringan komputer itu distandarisasi oleh ISO. Ya, ISO itu adalah the International Standardization Organization. Ini adalah perusahaan standarisasi internasional. Nah, untuk jaringan komputer. Nah, jadi dalam jaringan komputer mereka mengeluarkan suatu standar dengan model OSI sehingga seluruh jenis perangkat jaringan komputer walau dia berbeda vendor, perusahaan, ya, dia bisa tetap terkoneksi. Kenapa? Karena dalam model OSI dia itu mengenal istilah namanya Open System Interconnection. Jadi adalah interkoneksi sistem yang terbuka. Jadi walaupun berbeda perangkatnya, perusahaan pembuatnya, produsennya, mereka tetap bisa terkoneksi karena sudah sama-sama menggunakan model OSI, ya, yang dikenal dengan istilah the seven layer atau 7 lapisan. Nah, dalam model OSI ada 7 lapisan yang membuat perpindahan data itu dapat berlangsung pada perangkat. 7 lapisan tersebut antara lain ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Nah, inilah dia 7 lapisan tadi. Nah, lapisan-lapisan inilah yang masing-masing punya fungsi dan tujuan sehingga mendukung perpindahan data atau komunikasi data. Ya, kalau sudah terjadi komunikasi data, maka jaringan itu bisa tersambung, bisa terhubung dia, ya. Itu standarisasi protokol yang menyebabkan kenapa antar komputer dalam jaringan komputer itu bisa terhubung. Lalu jenis protokol jaringan komputer. Yang pertama ada IPX, SPX, Internetwork Package Exchange, Sequence Package Exchange. Yang pertama ini adalah jenis protokol yang digunakan pada perangkat novel network, klien dengan server. Nah, itu khusus dia untuk perangkat novel. Nah, perangkat novel itu adalah produsen dari novel lah. Mau itu komputernya dalam bentuk server, dalam bentuk workstation atau klien itu diproduksi oleh novel. Nah, IPS SPS itu adalah protokol khusus untuk novel. Lalu yang kedua ada NetBEUI, ya, NetBIOS Extend User Interface. Ini adalah jenis protokol untuk jaringan LAN. Memang dia dikhususkan untuk jaringan LAN. Nah, kalau dia harus mengembangkan jenis jaringannya menjadi WAN, MAN, tentu NetBEUI nggak bisa digunakan. Dia khusus untuk jaringan LAN. Yang ketiga TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ini merupakan jenis protokol yang digunakan untuk perangkat jaringan komputer jenis LAN, MAN, WAN, bahkan jaringan internet. Nah, jadi memang TCP/IP ini sekarang sangat familiar, sering digunakan dalam protokol jaringan komputer, ya. Apa sih kelebihan TCP/IP? Yang pertama, open protokol standar. Dia tidak tergantung pada perangkat keras dan sistem operasi yang digunakan. Yang kedua, tidak bergantung pada hardware tertentu atau cocok untuk bermacam jaringan seperti Ethernet, token, dan dial-up. Nah, jadi jenis-jenis
koneksi jaringan itu bisa Ethernet, token, dan dial-up. TCP/IP bisa digunakan pada jenis-jenis jaringan yang digunakan ini. Yang ketiga, pengalamatannya bersama, ya. Setiap perangkat jaringan komputer yang terhubung memiliki penomoran jaringan yang unik. Nah, jadi dalam satu jaringan itu, setiap komputer yang terhubung itu melakukan proses pengalamatannya bersama, harus dengan metode yang sama dia, ya. Jadi tidak berbeda. Kalau sama kan tentu lebih mudah nanti menomori alamat setiap komputer dalam jaringan, ya. Jadi ketika komputer itu sudah masuk dalam satu jaringan, maka dia harus memiliki identitas, itulah IP address, ya. Setiap komputer dalam jaringan memiliki alamat komputernya yang unik, ya. Lalu protokol level tinggi. Protokol level tinggi dalam TCP/IP itu maksudnya jangkauan jaringan lokal dan global. Jadi dia bisa jaringan lokal juga diperuntukkan jaringan global. Itu kelebihan TCP/IP. Lalu bagaimana pengalamatan IP atau IP address pada TCP/IP? Nah, kita bahas dulu IP address. Nah, apa itu IP address? Ini merupakan alamat logik atau nomor unik yang diberikan kepada perangkat jaringan komputer dengan menggunakan protokol TCP/IP sehingga setiap perangkat dapat saling berkomunikasi. Jadi dia ini adalah alamat logiknya, nomor unik dalam jaringan komputer. Harus ada IP address kalau kita mau bangun jaringan komputer. Nah, ada metode IP address. Ada dua metode yang digunakan untuk pengalamatan komputer dalam sebuah protokol TCP/IP network. Yaitu yang pertama ada static IP addressing. Ini pemberian alamat IP untuk setiap workstation dilakukan secara manual oleh administrator. Administrator itu tentu adalah orang yang bertanggung jawab mengelola jaringan komputer pada suatu lokasi atau pada suatu tempat. Maka dialah yang akan menentukan format alamat IP-nya untuk setiap jaringan tersebut. Tentu sudah adalah aturan-aturannya bagaimana memberikan alamat IP. Yang kedua, Dynamic IP Addressing atau DHCP. Ini pemberian alamat IP setiap workstation dilakukan secara otomatis oleh sistem. Nah, ini tidak diisi manual dia. Dia dipilih saja yang DHCP, maka nanti sistem itu karena dia sudah kita hubungkan dengan satu kabel jaringan dengan hub, maka masing-masing akan memiliki langsung alamat IP-nya. Tapi nggak bisa kita ketahui, ya, sistem yang menentukan alamat IP-nya. Ya, jadi nggak bisa kita lihat dia secara langsung, maksudnya berapa alamat IP-nya ini, bisa dia secara acak dan tidak teratur, tidak beraturan karena kan diatur oleh sistem secara otomatis. Nah, kedua metode IP address di atas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan yang tepat menggunakan metode adalah sesuai dengan tujuan kebutuhan pemasangan jaringan komputer. Jadi tidak ada yang terlalu lebih baguslah yang static IP address. Oh tidak, ya. Dynamic, nah, itu sesuai dengan tujuan jaringan komputernya, ya. Kenapa rupanya, Bang? Nah, karena gini, kalau static IP ini kan alamatnya ditentukan. Kalau ditentukan tentu si administrator ini mengetahui setiap alamat komputer, setiap alamat komputer. Kalau itu hanya jaringan LAN saja, lokal satu gedung, ya lebih baik menggunakan static IP. Kenapa? Ketika terjadi nanti kerusakan atau masalah, si admin sudah tahu berapa alamat IP yang mengalami kerusakan tersebut. Karena dia yang buat, ya kan? Nah, jadi kalau dia secara global dibuat static IP ini untuk tujuan jaringan yang lebih luas, static IP, kalau dia nanti diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena alamat IP-nya diketahui, nah ini bisa menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang biasa berkecimpung dalam dunia jaringan untuk tujuan yang tidak baik atau hacker. Kenapa? Karena dengan jelas diketahui alamat IP komputer tersebut, ya. Ya tinggal dimasukkan saja, diseranglah dengan teknik-teknik bagaimana masuk atau menyusup ke dalam suatu jaringan. Itu bahayanya, ya. Makanya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sesuai dengan tujuan dari penggunaan jaringannya. Nah, itu tadi metode IP address.
Lalu jenis pengalamatan IP address itu ada dua. Yang pertama ada IP versi 4 atau IPv4. Ini jenis pengalamatan IP dengan menggunakan 32 bit yang terbagi dalam 4 bagian kelompok yang disebut dengan oktet. Nah, kalau kalian lihat, ya ini dalam desimal dia langsung dibuat. Nah, ini dia oktetnya, oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Kalau diubah ini dalam bentuk biner, masing-masing dia itu terdiri dari 8 bit. 8 karakter, ya, 8 bit. Nah, ini dia. Jadi, kenapa dia jadi 32 bit? Karena satu oktet itu ada 8 bit. Jadi, 8 dikali 4 sama dengan 32 bit. Makanya 32 bit dia. Kalau dia dalam bentuk biner. Nah, ini kan sudah dikonversi dalam bentuk desimal. Ya, nanti kalian harus memahami bagaimana konversi bilangan dari biner ke desimal. Karena itu nanti untuk latihan dan contoh-contohnya. Yang kedua ada IP versi 6 atau IPv6. Jenis pengalamatan IP dengan menggunakan 128 bit yang terbagi dalam. Ya, ini terbagi dalam 8. Ya, kalau ini dia 8. Nah, terbagi dalam 8 ya. Nah, kalau ini dia berbeda lagi bentuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, begitu dia penulisannya. Berbeda dengan IPv4. Namun, dalam topik ini, dalam pelajaran jaringan komputer kita, ya, kita akan fokus membahas pada yang namanya pengalamatan IP address dengan menggunakan IPv4. Jadi yang pertama inilah yang akan kita bahas, pelajari, sampai kalian ya mudah-mudahan bisa mengerti IPv4. Oke. Nah, pengalamatan dengan IPv4. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau yang ini, desimal tadi abang bilang, atau istilahnya disebut dengan dotted decimal notation. Ya. Nah, kalau yang di bawah ini, penulisannya adalah dotted binary notation. Itu aja bedanya. Ya, ini yang desimal, ini yang biner. Kok bisa 172 ini binernya seperti ini, Bang? Ya, harusnya ini kan dari binernya. Binernya kita lihat ya, ini 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 karakter dia dengan nilai binernya. Nilainya adalah 172. Ya, kalau kalian pernah belajar konversi bilangan, bahwasanya 8 bit ini, nilai masing-masing setiap bit ini itu adalah 2 pangkat N ya. Jadi yang pertama itu 2 pangkat 0. Berapa 2 pangkat 0? Itulah nilainya. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ya, dapatlah dia ini. Nah, itu pengalamatan dengan IPv4. Sekarang kita masuk ke kelas IP address. Jadi, dalam jaringan komputer, ya, dia dibagi menjadi kelas-kelas. Ada 5 kelas, tapi nanti kita lebih sering menggunakan atau lebih sering memakai yang namanya kelas hanya 3 ini saja, ya. Kelas A, B, dan C. Nah, perlu kita pahami di sini adalah range-nya. Kisaran nilainya itu yang kita dapat, itulah yang menentukan kelasnya. Kalau 0 sampai 127 itu kelas A, 128 sampai 191 itu kelas B, 192 sampai 223 itu kelas C, dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ke kasusnya supaya lebih paham, tapi ini kita ingat saja, hafal saja tentang pembagian kelasnya. Ya, kelas D 224 sampai 239, kelas E 240 sampai 255. Itu kelas IP address. Lalu ada kelas subnet mask. Apa itu subnet mask, Bang? Subnet mask itu adalah pemisah antara network ID dan host ID. Apa network ID? Network ID merupakan nomor jaringan. Host ID merupakan nomor perangkat dalam jaringan. Bisa dia di server, bisa workstation, bisa router. Itu namanya nomor jaringan atau host ID. Nah, subnet mask juga punya kelas, sama seperti IP address punya kelas. Ya, kelasnya juga 3. Kalau dia kelas A,
Nah, tadi kan dia dalam bentuk desimal. Kita buat contohnya ini ya. Kita lihat. Ini penomoran alamat IP-nya. Sebenarnya itu harus dengan biner. Nah, lihat. Kan dia tetap dalam 4 oktet. Ini oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Tetap dia 8 ya. 8 bit. Kalau dia kelas A subnet masknya itu nilainya adalah semua bernilai 1 dia binernya. Semua bernilai 1 itu kalau dalam desimal dia 255. Ya, gimana ngitungnya itu Bang? Nanti ada Abang kasih contohnya. Kalau ini 0 tentu 0 lah. Makanya kelas A itu subnet masknya nilainya adalah 255.0.0.0. Ya. Kalau kelas B hanya tambah berubah dia. Jadi sampai di sini oktet yang ke-1 dan yang kedua yang digunakan. Ini kelas B. Maka nilainya 255.0.0.0. Kelas C berarti sampai 3 oktet. Ini dia. Ya, yang digunakan. Maka nilainya dalam desimal 255, 255, 255, 0. Ya. Nah, pahami aja dulu ya kan. Itu dia untuk subnet mask dan untuk IP address dalam jaringan. Oke. Nah, inilah dia saya tambahkan tabel konversi bilangan biner tadi. Ya. Yang di bagian atas itu bilangan biner sebanyak 8 bit ya, ada 8 digit. Kalau di biner itu dia 8 bit semua bernilai 1, kan biner itu kan nilainya hanya nilai 2 ya. Kalau enggak 0, 1 ya. Nah, kalau semua dia bernilai 1, ini semua bernilai 1 atau yang ini, maka hitungan konversi ke desimalnya itu adalah 255. 255 itu bukan tebak-tebakan, tapi memang hitungannya dari pangkat tadi. Ya. Untuk bit yang pertama, itu nilainya adalah 2 pangkat 0, seperti yang Abang bilang tadi. Lanjut terus sampai dia ke 2 pangkat 7. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, nilai desimalnya adalah yang di atas. Ya. 2 pangkat 0 itu adalah 1 nilainya. 2 pangkat 0. Angkanya 0, maka nilainya 1. 2 pangkat 1. Ya 2 lah ya kan. Karena 2 pangkat 1, hanya 1 saja pangkatnya. Kali berapa dia kan? 1. 2 pangkat 2. Nah 2 pangkat 2 itu kan artinya sama dengan 2 kali 2. Ya. 2 kali 2, 4. Ya. 2 pangkat 3. Nah, jadi sebanyak 3 kali dia. 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Maka jawabannya 8. Makanya ketika semua bernilai 1, inilah nilai desimalnya. Nah, kenapa 255 Bang? Kalau kita jumlahkan ini semua, maka totalnya adalah 255. Nah, begitu. Ya, itu cara gampangnya. Jadi kalau mau dijabarkan juga boleh dengan rumus pangkatnya. Nah, kalau mau digunakan tabel ini juga biar gampang juga boleh ya. Tapi harus paham lah. Ya. Kalaupun tidak ada tabel ini bisa kalian hitung secara manual juga boleh. Oke. Sebagai contoh ya, contoh sederhana saja kita gunakan yang 4 ini saja dulu. Sama itu ya, 4 ini saja. Oke. Misalnya ada suatu bilangan biner. 1 sebanyak 4 bit ya. 0, 1, 0. Ya, 1, 0, 1, 0. Maka berapakah bilangan desimalnya? Nah, lihat saja. 1, 1, 1, 1. Nah, 0-nya yang mana? Ini dianggap dia 0. Dibuat dia 0. 1, ini dia 0. Ya kan? Berarti kan cara menggunakannya, ini nilai desimalnya nggak digunakan. Yang digunakan hanya yang 1 saja. Orang dia 0. Ini 0. Ini berarti nggak digunakan. Nah, yang digunakan mana? Yang hanya si 8 desimalnya dan si 2.
Jadi berapa? 8 tambah 2, 10. Jadi bilangan biner 10, 10 itu sama dengan desimalnya adalah 10. Nah, gampang ya. Jadi yang satunya aja dihitung, yang nolnya jangan dihitung karena toh semua bilangan yang dikali 0 jawabannya 0 kan gitu dia. Ya. Oke. Kita buat contoh lain ya. Contoh lainnya misalnya oke. Misalnya 1 1 0 1. Ini bilangan binernya. Berapakah bilangan desimalnya? Nah, lihat saja ini yang 4 dulu ya. 1 1 berarti 8 tambah 4. Ini enggak digunakan. 8 tambah 4 ini digunakan. Berarti 8 tambah 4 tambah 1. Berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bilangan binernya dikonversi menjadi desimal itu adalah nilai desimalnya 13. Oke. Nah, itu dulu di awal ya. Supaya kalian mudah nanti mengerjakannya. Oke, kita lanjut. Itu konversi biner ke desimal. Lalu bagaimana menentukan network ID dan host ID ya? Jadi tadi kan ada subnet mask. Subnet mask itu berfungsi untuk memisahkan antara network ID dan host ID. Nah, jadi bagaimana menentukannya? Itu tergantung dari kelasnya. Kalau kelas A, network ID-nya itu berarti kelas A ya. Yang oktet pertama lah dia. Oktet pertama itulah dia network ID. Lalu oktet 2, 3, dan 4 itulah host ID-nya. Makanya jumlahnya 24. Kalau dia kelas B, IP-nya ya. Lihat saja kalau IP-nya dia kelas B, maka nanti kita harus ketahui dulu kelasnya. Ya. Maka network ID-nya itu adalah oktet pertama dan oktet kedua, host ID-nya oktet ketiga dan oktet keempat. Kelas C, maka network ID-nya adalah 1, 2, 3, host ID-nya oktet yang keempat. Nah, itu cara pembagiannya. Oke. Ya. Gampang ya menentukannya. Kalau kelas tadi kan sudah, kelas ini tadi kelas ya kan. Dari mana kita tahu Bang? Ya, kita konversi dulu nanti. Ya, ini konversi dia nilainya. Kalau ada di antara ini, maka dia bisa masuk. Misalnya, ini saya kasih contoh ulangan untuk kelas IP ya. Nilainya untuk oktet pertama dapatlah dia 198. Oke, anggap 198 nilai desimalnya ya. Oktet yang pertama 198. Oke. 198 itu ada di mana? Apakah di kelas A? Tidak, ya kan? Apakah di kelas B? Tidak. Apakah di kelas C? Ya. Kenapa? Karena dia 198 sampai 223. Berarti kan di antara 192 sampai 223 ada 198. Berarti ini adalah kelas C. Nah, begitu saja untuk menentukan kelasnya ya. Mudah-mudahan masih bisa diikuti ya. Gampangnya ini network ID dan host ID. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ya, jadi dalam Jarkom yang kedua ini kita ke contoh soal lah. Lebih penting kan gitu ya. Nah, contoh soalnya diketahui sebuah alamat IP address pada TCP IP sebagai berikut dalam biner. IP-nya 10.100.110 lalu titik 00.1111100 titik lalu 1000 titik 000 10 100. Ini masing-masing sudah 8 ini ya. Kalau kita hitung ini 8 bit semua. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini ada yang salah ini. Ini dia, coba kita perbaiki dulu ya. Satunya hanya
4 kali. Ini udah 9 dia ya. 9 bit. Berbeda nanti dengan yang lain ya. Coba kita perbaiki dulu. Biar bisa kita hitung. Oke ya. Ini dia tadi. Sepertinya 9 dia ini. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, ini hanya 4 saja satunya. Oke, ya. Saya yang ini sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lalu bagaimana menyelesaikannya ini? Oh, kita gunakan saja tabelnya ya. Ini kita copy saja. Ya, kita copy untuk mencari desimalnya. Karena mau ditanya di sini adalah tentukanlah nilai IP address dan subnet mask dalam desimal. Lalu tentukan kelas IP address, kelas subnet mask, nomor jaringan network ID, dan nomor komputer atau host ID. Kita pindahkan kemari ya. Coba saya pastikan saja kemari. Kita lihat nilai dari binernya. Ini untuk IP ya. Biar dapat dia yang pertama, nanti kita rubah. Oke. Lihat cara penyelesaiannya. 10, 100010. Kita hitung aja. Untuk oktet yang pertama ya, oktet yang pertama, maka dia ini yang kita gunakan adalah si 128 ya kan. Ini kita gunakan, tandai aja dulu ya, biar kita tahu berapa jumlahnya. Berarti ini kita gunakan ya kan. 0, 1, nah, ya. Lalu 0, 0, 3 kali. Ini tidak ya. Tuh 2, 3, lalu ini 1. Ini kita gunakan ya. Maka untuk yang pertama ini berapa? 128 tambah 32 tambah 2. Ya, berarti 34. 128 tambah 34. Berapa 128 tambah 34? Ayo, kita hitung ya. 128 tambah 34. Nah, untuk oktet yang pertama. 8, 9, 10, 11, 12. Ini 2 ya. Lalu di sini tambah dia 6. Maka dia menjadi 162. Nah, 162 ya. Untuk oktet yang pertama. Maka kita tinggal hapus dulu ini. Ini 162 jadinya. Desimalnya. Nah, gampang kan? 162. Oke. Kita masuk oktet yang kedua. Ini 4 dia 1111. Nah, kita hitung saja. 20 berarti yang ini kita gunakan. 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4. Berarti 32 tambah ini 12. 12 tambah 16. 28 ya. Berarti 32 tambah 28. 32 tambah 28. Maka ini hasilnya adalah 60. 8, 9, 10. 0. Ya, 3 tambah 2 tambah 1. 6. Berarti 60 lah ini. 162, 60. Oke. Titik. Ya. Lalu kita akan lihat yang ketiga. 1 berarti yang ini kita gunakan. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lalu 8. Berarti 128 tambah 8. Ya. Berarti 136. Ya kan? 28. Ya, 136. Untuk oktet yang ketiga. Oktet yang keempat. 10, 100. Nah, berarti kita cari yang ke 5. Ini 1, 2, 3. Berarti yang ini dia 1 ya. Kita gunakan. 16 ditambah 16. Ini ditambah 16. 10, 100. Ini 16 tambah 4 adalah 20. Maka inilah dia untuk IP-nya ya.
IP address-nya 162.60.136.20. Nah, udah dapat ya kan? 162.60.136.20. Oke, bisa ya? Nah, itu dia untuk yang pertama. 162, kita buat lagi ya. Ini nilai IP address-nya dalam desimal 162 60 136 20. 136 20. Oke, udah dapat. Maka kelasnya, kelas apa ini? Nah, lihat saja 162 kan? 162. Oktet pertamanya 162 itu dia ada di kelas A, tidak, B 162 ya. 128 sampai 191 dia termasuk kelas B. Maka dia masuklah, ini kelasnya adalah kelas B. Ya. Kelas subnet masknya. Nah, lihat subnet masknya ini kan kelasnya satu-satu. Kita hanya menentukan kelasnya. Subnet masknya udah ada. Kalau dia desimalkan ini ya 255, 255, 0, 0 ya kan? Nah, lihat saja berarti kalau dia satunya itu terisi semua di 2 oktet, lihat kelas subnet mask. Itu adalah kelas B. Ya, kelas B juga. Nah, sama dia kan? Nah, biasanya sama antara IP address dan subnet masknya. Kelas B. Oke. Sekarang nomor ID. Nomor ID kalau dia kelas B kita masuk ke network ID. Ini pembagian network ID dan host ID. Kalau dia kelas B, maka network ID itu adalah oktet 1 dan oktet 2 karena 16 bit. Host ID-nya juga dia oktet 3 dan oktet 4. Maka bagaimana menuliskannya? Network ID ya, network ID kelas B nilainya itu adalah tinggal kita tuliskan saja. Network ID kan diminta nilainya dalam desimal 162.60. Host ID-nya adalah 136.20. Nah, udah terjawab semua kan, ada 5 dia diminta dengan ketentuan nilai IP-nya. Oke. 162, 60, 136, 20. Oke ya. Bisa ya? Nah, begitu cara menyelesaikannya. Contoh soal sebagai berikut dengan IP address-nya itu dalam biner dengan nilai yang sudah ditentukan ini IP-nya. Ya, maka kita harus tahu bagaimana menentukan nilai IP dalam desimal, kelasnya, subnet masknya, juga nomor jaringannya. Oke. Bapak rasa itu saja ya, Bang rasa itu saja pertemuan kita untuk Jarkom yang kedua. Lebih banyak mengenai bagaimana menentukan nomor-nomor IP address. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa memahami penjelasan Jarkom yang kedua ini. Ya, itu dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat pagi semuanya.